Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Triswarti dengan NIM 24355007. Di sini saya akan mengerjakan UAS motorik anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Imam Muti MPD dan Ibu Mutia Afnida MPD. Soal pertama yaitu uraikan tentang konsep kemampuan motorik bagi anak usia dini berdasarkan pengalaman dan pemahaman bacaan Anda selama perkuliahan. Menurut saya, kemampuan motorik adalah kemampuan dasar yang dimiliki setiap anak untuk menggerakkan tubuhnya dan menjelajahi dunia sekitarnya. Kemampuan ini sangat penting karena melalui gerakan anak belajar mengenal diri, lingkungan, serta membentuk kemandirian kepercayaan diri. Kemampuan motorik itu terbagi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu gerakan otot bersar seperti berjalan, berlari, atau melompat. Gerakan ini melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan motorik halus itu gerakan yang melibatkan otot-otot kecil yang berhubungan dengan tangan, jari, seperti menggambar, menggenggam, atau mengancingkan baju. Soal yang nomor 2 itu, berikan tanggapan Anda terkait upaya yang telah dilakukan guru dalam menstimulasi kemampuan motorik halus anak dan bagaimana segoyongannya guru menstimulasi motorik halus dengan cara yang tepat. Tanggapannya yaitu 1. Penggunaan aktivitas yang tepat. Guru yang telah menggunakan aktivitas yang tepat yang telah menggunakan kemampuan motorik anak seperti menggambar, mewarnai, dan menggunakan puzzle. Yang kedua itu pengawasan dan dukungan. Guru telah memberikan pengawasan dan dukungan kepada anak untuk meningkatkan kemampuan motorik halusnya. Soal yang ketiga yaitu apa saja teori yang sesuai dalam material belakang kemampuan motorik anak usia dini, yaitu teori perkembangan kausal. Teori ini menjelaskan perkembangan motorik anak tahap perurutan dari gerakan kasar hingga gerakan halus. Teori ini menjadi dasar teori stimulasi halus anak, bahwa anak perlu memahami tahap perkembangan motorik yang sistematis. Yang kedua itu teori perkembangan Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bahwa anak membangun pengetahuan dan pengalaman interaksi dan dengan lingkungan. Ketiga itu teori perkembangan motorik Magellan. Teori ini menjelaskan perkembangan motorik anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Yang keempat itu teori perkembangan sosial Vygotsky. Teori ini menjelaskan bahwa anak belajar melalui interaksi sosial dan bantuan orang lain. Teori ini menjadi dasar dalam menstimulasi motorik halus anak, bahwa anak perlu diberikan bantuan dan dukungan dari guru dan orang tua untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. Soal yang keempat itu, berikan contoh kegiatan inovatif lainnya yang dapat dilakukan oleh guru dalam menstimulasi motorik halus anak. Uraikan secara
Rinci komponen aspek motorik halus anak yang dapat distimulasi dalam kegiatan tersebut. Contohnya, membuat kolasi dengan bahan alam. Tujuannya menstimulasi motorik halus anak melalui kegiatan kolase dengan bahan alam. Komponen aspek dalam motorik halus ini seperti koordinasi mata dan tangan, yang dimana anak perlu mengkoordinasikan mata dan tangan memotong dan menggunting dan menempel bahan alam. Terus ada keterampilan menggunting. Anak perlu menggunakan keterampilan menggunting untuk memotong bahan alam yang bentuk yang diinginkan. Yang ketiga itu kemampuan menempel. Keterampilan menempel untuk menempelkan bahan alam, bahan kanvas atau di permukaan lainnya. Keterampilan mengatur. Anak perlu mengatur bahan alam dipotong dan ditempel untuk menciptakan komposisi yang diinginkan. Terus langkah-langkah kegiatannya itu pengumpulan bahan alam. Anak diminta untuk mengumpulkan seperti bahan daun, ranting, terus pengguntingan bahan alam. Anak diminta untuk menggunting bahan alam yang sesuai diinginkan. Penempelan bahan alam. Anak juga diminta untuk menempelkan bahan di permukaan yang diinginkan. Terus pengaturan komposisi. Anak diminta untuk mengatur komposisi atau tempat yang telah disediakan. Terus manfaatnya itu meningkatkan keterampilan motorik halus. Kegiatan ini merupakan kegiatan motorik halus anak, yaitu seperti keterampilan menggunting, memotong, dan mengatur. Terus meningkatkan kreativitas. Kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas anak melalui penggunaan bahan alam dan pengaturan komposisi. Terus meningkatkan kesabaran anak. Anak melalui proses mengguntingan, penempelan, dan pengaturan bahan alam juga bisa menumbuhkan kesabaran. Cukup sekian jawaban UAS dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.